Cerita fantasi dalam sebuah novel suatu hari berubah menjadi kenyataan ke dunia manusia. Hanya ada satu pembaca novel yang tahu akhir dari skenario, tapi alur skenario berubah berantakan dan ada segudang misteri yang belum terpecahkan. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Yo Jung Hyuk memperlihatkan ingatan pada Skybreaking saat diregresi kedua. Setelah itu Dokja membuat kesepakatan dengan Dokaebi agar menjadikan Skybreaking sebagai hadiah pertama saat pertarungan murim nanti. Dokja kemudian diminta untuk pergi ke Gourmet Association oleh Persephone. Keesokan harinya, Jung Hyuk mulai dilatih oleh Skybreaking. Terlihat Jung Hyuk sedang melakukan meditasi. Ekspresi Skybreaking terlihat murung. Jung Hyuk yang melihat itu bilang dalam hati, awalnya aku mau membiarkannya menemui Titan kuno langsung. Tapi karena sudah begini kurasa tak ada salahnya menyerahkan persoalan ini pada Kim Dokja. Tidak kusangka dia punya kenalan di Underworld. Rasi di Melek Judge of Fire tertawa dengan puas. Jung Hyuk sedikit kesal. Lihat si Archangel yang riang itu. Di regresi kedua, di Melek Judge of Fire bukan rasi semacam ini. Dia lebih kepada Archangel yang membara dengan keadilan, angkuh dan tegas. Bagaimana bisa makhluk sepertinya berubah menjadi seperti ini? Skybreaking bilang, soal keikutsertaanmu di kompetisi nanti, aku khawatir kau bisa mati. Skenario martial art competition itu tidak boleh diremehkan. Jung Hyuk sedikit sombong. Sekarang ini aku lebih kuat daripada saat aku diregresi sebelumnya. Skybreaking menjawab, tetap saja kau belum ada di tingkatan di mana kau mampu melawan 10 master. Skybreaking kemudian memeriksa Jung Hyuk. Kau harus membuka Transcendent Stage 2. Jung Hyuk bilang, aku sudah pernah membukanya. Seharusnya itu takkan sulit. Di regresi sebelumnya saja, aku mampu menembus hingga stage ketiga. Skybreaking sontak heran. Transcendent Stage 3 itu bukan stage yang bisa ditembus dengan berbekal bakat saja. Kau butuh waktu dalam jumlah besar untuk menembusnya. Jung Hyuk berkata, aku menggunakan time vault di Dark Dimension. Sekitar 100 tahun aku ada di sana. Skybreaking heran, stage ketiga dalam 100 tahun. Pantas saja kau jadi sesombong ini. Jung Hyuk bilang lagi, seandainya situasinya berubah buruk, aku juga akan menggunakan time vault. Skybreaking panik, itu terlalu gila. Menggunakan time vault akan mengisi jiwamu dengan ki yang kotor. Apa kau tidak lihat para ketua demonik yang menggila setelah tak sengaja memasuki time vault? Kau tidak tahu apa ada batasan yang jelas antara orang gila dan seorang transcendent? Jung Hyuk menjawab, tapi dengan time vault aku bisa melampaui dirimu di regresi sebelumnya. Skybreaking menghela nafas, terserah kau saja. Karena kau bilang pernah menembus tahap ketiga sekali, setidaknya kondisimu lebih baik daripada sikapmu itu. Jung Hyuk berkata, melalui spiritual awakening saat sedang kelelahan, aku membuka itu. Lebih jelasnya aku tak ingat apa-apa. Skybreaking bingung. Astaga, jadi kau berlaga percaya diri menembus tahap ketiga dengan mempercayakan pada alam bawah sadarmu. Itu sesuatu yang hanya Pesudeo, master seperti Ice Flower Gadis bisa lakukan. Jung Hyuk menjawab, itu sebabnya aku membutuhkanmu. Tolong ajari aku seni bela diri lagi. Skybreaking pusing mendengar Jung Hyuk. Ini tidak akan mudah. Sebenarnya Skybreaking Swordmanship bukanlah teknik bela diri yang diperuntukkan bagi tubuh lelaki. Jung Hyuk punya rencana. Kalau soal masalah gender, itu bisa aku selesaikan hingga titik tertentu. Rasi yang suka berganti gender mendengus. Sialan, kebetulan waktunya sudah tiba. Jangan bilang pada pria yang di luar itu soal ini. Tubuh Jung Hyuk lalu bereaksi. Skybreaking ekspresinya berubah melihat kondisi Jung Hyuk. Setelah itu beberapa waktu berlalu. Dokja sedang santai di luar.
ia menerima pesan dari sistem. Para penduduk yang meragukan pencapaian Anda muncul di Kim Dokja Industrial Complex. Fable tentang swindler Kim Dokja menyebar ke seluruh Kim Dokja Industrial Complex. Tak lama Jong Hyuk datang. "Sedang apa kau, Kim Dokja? Kenapa kau bermalas-malasan begitu?" Dokja menjawab, "Cuma sedang berpikir sejenak. Lagian aku ini seorang pasien." Di sisi lain, Jang Ha-yong bersama Han Myung-oh sedang dilatih oleh Super Raygun. Jong Hyuk bilang, gadis itu punya bakat juga. Dia menggunakan atribut anehnya untuk mempelajari teknik bela diri dengan cepat. Dokja menjawab, "Dia itu bukan gadis, tapi lelaki. Terkadang aku bingung matamu itu selalu mengarah kemana." Jong Hyuk kemudian bertanya, "Ngomong-ngomong, bagaimana dengan persoalan rasi?" Dokja dalam hatinya berpikir, seminggu telah berlalu semenjak aku menerima pesan Persepon. Aku sudah menduga ini akan terjadi suatu hari nanti, tapi tak kusangka akan terjadi secepat ini. Gourmet Association, seperti namanya, itu merupakan perkumpulan rasi pemilih yang menyukai kuliner. Awalnya mungkin kelihatan seperti Constellation Banquet, tapi pada kenyataannya berbeda. Kalau Constellation Banquet merupakan perkumpulan resmi, maka Gourmet Association adalah yang tidak resmi. Intensitas acara yang terjadi dalam perkumpulan itu juga ada di level yang jauh berbeda. Terlebih lagi, Uriel tidak akan ada di Gourmet Association. Rasi di Melek Judge of Fire mengkhawatirkan Anda. Penasaran dengan keputusan apa yang akan Anda buat? Great Sage Heaven Equal dan Secretive Plotter juga tidak akan ada di sana. Sedangkan Abyssal Black Flame Dragon aku tidak tahu. Pokoknya suasana di tempat itu takkan menguntungkanku. Jong Hyuk heran, "Kenapa diam saja? Apa kau takut?" Dokja menjawab, "Tentu saja tidak." Di lain sisi, Han Myung-oh kalah tanding dengan Jang Ha-yong. Dokja bilang, Gourmet Association akan diadakan tepat 1 minggu dari sekarang, dan secara kebetulan tanggalnya bertepatan dengan Martial Art Competition. Jong Hyuk menjawab, "Kalau begitu pergi dan kembali lagi." Dokja bertanya, "Apa kau akan baik-baik saja?" Jong Hyuk menjawab, "Skenario yang kita hadapi sekarang adalah Demon King Selection dan bukan Martial Art Competition. Dan satu-satunya hal yang bisa didapatkan dari kompetisi itu adalah Black Heavenly Demon Sword. Sekalipun kita mendapatkannya, bukan berarti kita akan menang di Demon Selection. Itu sebabnya kau harus pergi ke Gourmet Association. Kita butuh rekan untuk Nebula kita. Kamu mungkin bisa mendapatkan sekutu jika pergi ke sana." Dokja meledek, "Kau secara manusiawi sudah dewasa. Maksudmu Nebula Kim Dokja Company bukan?" Jong Hyuk kesal, "Kalau kau menamainya begitu akan kubunuh." Rasi di Melek Judge of Fire menyeka air mata dengan sapu tangan. Dokja yang melihat pesan itu dalam hatinya bilang, "Aku tak terbayangkan hal semacam ini akan terjadi. Tidak kusangka Yo Jong Hyuk dan aku benar-benar menjadi rekan." Dokja berkata, "Kalau begitu aku akan segera kembali." Malam harinya di depan pintu perguruan, Dokja sedang menunggu jemputan. Tak lama kemudian sebuah gate muncul. Dari dalam gate seseorang menunggangi kereta kuda menjemput Dokja. "Apa kau Rasi Demon King of Salvation? Silakan masuk. Tidur pun tidak masalah. Karena perjalanan ini akan cukup panjang, dan di tengah perjalanan nanti akan ada penumpang lainnya yang naik. Apa kau tidak keberatan?" Dokja berpikir, penumpang lain, kira-kira siapa saja? Sepanjang perjalanan Dokja terus berpikir. Saat Jong Hyuk dari regresi ke-15 mati, ia pun berpikir saat regresi ke-19 dia akan menang, lalu mati. Dan berpikir lain kali di regresi ke-25. Dokja kesal, secara manusiawi dia sudah dewasa, tapi masa mau seperti itu terus. Mending cari info soal Gourmet Association. Dokja mulai mencarinya. Sialan, sepertinya tak ada satupun hal yang positif dari mereka. Kemudian Dokja melihat sepenggal kalimat di novel revisi. Yo Jong Hyuk berpikir keadaannya pasti lebih baik kalau dia datang bersama aku. Dokja bilang,
Jejak-jejak saat aku campur tangan di cerita asli novelnya. Beberapa adegan di regresi ketiga yang tidak ada di dalam novel disebutkan di sini. Aku benar-benar harus fokus saat sedang membacanya. Tapi memang harus seperti ini. Seperti yang dia katakan, ini juga merupakan cara yang benar. Dokja heran, cara yang benar. Bicara apa dia ini? Di sela situasi, pembawa kereta bilang, ada penumpang lainnya yang akan naik. Apa kau tidak keberatan? Dokja bilang, silakan saja. Pintu dibuka. Maaf terlambat. Permukaan jalannya jauh lebih kasar dari yang aku duga. Sudah ada satu penumpang yang naik. Semoga perjalanan kalian menyenangkan. Baiklah. Dokja mengenali suara itu. Permisi. Dokja heran. Kau Selena Kim bukan? Ah, kamu. Jadi kau ingat siapa aku? Tentu saja, Kim Dokja bukan? Lama tak bertemu, jadi kamu juga diundang. Seseorang lagi lalu naik. Dokja juga mengenalnya. Dia bocah Rusia yang ada di Constellation Banquet. Dan sepertinya ada satu lagi. Dokja ekspresinya berubah. Aku yakin ini pertemuan pertama kita. Salah satu inkarnasi terkuat di Way of Survival bersama dengan Supreme Rule Yo Jong Hyuk, prop hit dari Asgard, kepala dari Zarathustra. Dokja menyapa seseorang. Aku pernah melihatmu dalam mimpi. Kejadiannya sudah lama. Entah kamu masih ingat atau tidak. Waktu itu kalau tidak salah kamu bilang kita akan bertemu lagi nanti. Sosok perempuan tersebut menjawab, aku masih ingat. Terlihat satu matanya berbeda. Izinkan aku memperkenalkan diri secara resmi. Senang rasanya bisa langsung bertemu denganmu, Kim Dokja. Tidak, maksudku Demon King of Salvation. Namaku Anna Croft. Sepanjang perjalanan suasana menjadi canggung. Selena mencoba mencairkan suasana. Itu cerita singkat kami bisa datang. Dokja dalam hatinya bilang, aku jadi tidak enak dengan Selena Kim sampai berusaha mencairkan suasana. Tapi aku tidak mau juga tertawa dan mengobrol dengan Anna. Dia sudah tak terhitung berapa kali membunuh dan menusuk Jung Hyuk dari belakang. Dokja yang tidak enak akhirnya mau bicara. Apa kalian bertiga punya afiliasi dengan Asgard? Selena menjawab, benar. Sebagian diatur oleh Anna. Berkat dia aku bisa menikmati kemewahan semacam ini. Padahal inkarnasi yang lainnya saja tidak dapat undangan. Dokja dalam hatinya bilang, kemewahan. Aku jadi penasaran apa pendapatnya akan berubah saat kita sudah sampai nanti. Selena bertanya, Iris, kenapa kau diam saja? Bukankah kamu bilang mau ketemu Dokja sih? Iris mukanya memerah. Selena meledek. Bukankah selama ini kamu terus berkata Dokja inilah, Dokja itulah? Sejak perjamuan terakhir kita belum pernah bertemu lagi. Katakan sesuatu yang bagus padanya. Iris malu-malu berkata, permisi, kamu beneran Demon King of Salvation bukan? Bolehkah aku tanya sesuatu? Apa kamu sudah menandatangani kontrak sponsor dengan inkarnasi? Dokja menjawab, aku punya inkarnasi di Semenanjung Korea. Anna masuk ke pembicaraan. Maksudmu anak kecil itu bukan? Apa kau pernah berpikir mengganti inkarnasimu? Ada banyak inkarnasi yang bagus di Asgard yang berbakat juga. Iris di sana salah satunya. Dokja menjawab, jadi kau ingin mengajakku bergabung dengan Asgard? Anna berkata, tidak juga. Di Asgard ada banyak inkarnasi yang bagus. Jadi aku hanya sekedar menyarankanmu memilih salah satu di antara mereka. Bagaimanapun juga, kau bisa menarik kontrak sponsor kapanpun kau mau. Dokja menjawab, aku tak punya niatan membatalkan kontrak sponsorku. Anna berkata, kau pasti menyukai gadis kecil itu bukan? Anak bernama Shin Yosung. Bagaimana kalau seandainya inkarnasimu itu mati? Mendengar itu Dokja kaget. Anna tersenyum sinis. Jangan kaget begitu, ini cuma perandaian. Dia bisa saja mengalami kecelakaan tak terduga atau mati karena bencana yang tiba-tiba. Semua itu kejadian yang umum. Kalau itu terjadi, apa kau masih tidak berniat juga menggantikan inkarnasimu?
Dokja menjawab, itu takkan terjadi selama aku masih hidup. Ana terus memprovokasi, siapa tahu kita takkan pernah tahu kapan atau bagaimana takdir bertindak. Mendengar itu, Dokja langsung memancarkan aura di meniknya. Takdir katamu. Suasana menjadi ricuh. Para rasi Nebula Asgard mengungkapkan rasa kekhawatiran pada Anda, mengirimkan peringatan pada Anda. Kaca kereta tersebut lalu pecah. Dokja berkata dengan suara rasi, seandainya hal semacam itu terjadi, akan kuhancurkan semua dunia yang membuat takdir itu terjadi. Anak Krop dan yang lainnya langsung ketakutan. Pembawa kereta bilang, kita telah tiba di Oro Castle. Dokja ekspresinya berubah, ayo kita turun. Setelah turun, Dokja berpikir, Oro Castle, salah satu markas utama Gourmet Association yang tersebar di seluruh dimensi, sekaligus merupakan benteng yang dimiliki langsung oleh eksekutif dari Gourmet Association. Kalau tidak salah, pemiliknya salah satu dari 72 Demon King dari Demon Realm, Imea Surable Austerity. Mereka mulai masuk ke dalam kastil. Pembawa kereta bilang, mohon tunggu di ruang depan, akan ada beberapa inkarnasi lainnya. Karena Demon King of Salvation adalah rasi, saya akan siapkan ruang yang terpisah untuk Anda. Dokja menjawab, tidak apa-apa, aku tetap di sini saja. Beberapa rasi mulai memperhatikan kehadiran Anda. Selena kemudian bilang pada Dokja, soal yang tadi aku minta maaf. Dokja menjawab, tidak apa, aku memang sudah agak kelewatan. Tidak, justru kami yang sudah tidak sopan. Maaf atas yang barusan Demon King of Salvation. Dokja dalam hatinya bilang, cara bicaranya lebih sopan dari sebelumnya. Padahal aku tidak menuntut minta maaf darinya. Dia memang orang dengan sifat baik dari segala aspek, persis seperti yang ada di Way of Survival. Berkebalikan dari Anak Krop. Pembawa kereta bilang, para inkarnasi dari Asgard mohon ikuti saya. Sejenak Ana terdiam dan melihat Dokja. Ia bilang, tadi itu bukan hal yang perlu kau khawatirkan. Dokja menjawab, itu juga bukan hal yang perlu kau khawatirkan. Ana bilang lagi, sebagai rekan yang satu tujuan, izinkan aku meminta maaf dengan tulus sekalipun kau tidak suka. Sekarang sudah saatnya kau bekerja sama dengan rasi lain. Dokja menjawab, aku tak tahu tujuanmu, jadi aku tak bisa menjawab itu. Ana kemudian memperlihatkan skenario yang ada di bumi. Ana berkata, bukankah kau sedang memperjuangkannya juga, melindungi bumi ini? Dokja yang melihat layar itu menjawab, pantas atau tidaknya dunia ini dilindungi bukanlah hal yang bisa kau putuskan. Ana sejenak terdiam. Kuharap kita berkesempatan mengobrol lagi. Ana kemudian pergi. Tak lama setelah itu seorang datang menemui Dokja. Dokja heran. Yo Jonghyuk, kenapa kau ada di sini? Tidak, kau itu Persephone. Benar, lama tak berjumpa Kim Dokja. Aku sudah lama menanti kedatanganmu. Dokja sedikit kesal. Persephone, sebenarnya kenapa penampilanmu seperti itu? Persephone bilang, memangnya kenapa? Apa kau tidak suka? Archangel tetangga sebelah justru berteriak dan gembira dan berkata inilah seleramu. Dokja tambah kesal. Itu murni kesalahpahaman Uriel. Bagaimana kalau ini saja Persephone berubah menjadi gadis di Demon Realm? Dokja heran. Persephone meledek. Kamu tak bisa melepaskan pandanganmu dari ini. Berarti ini memang seleramu. Dokja sedikit malu. Tolong berhenti mengusiliku. Persephone bilang lagi, kamu itu orang yang lucu. Ikuti aku sekarang. Aku kesini untuk menjemputmu. Persephone berubah lagi menjadi Yosang-ah. Mereka mulai berjalan dan melewati anggota Gourmet lainnya. Dokja dalam hatinya bilang, entah kenapa suasana ini seperti dia seorang nona dan aku pelayangnya. Dokja bertanya, aku tak yakin apa aku boleh datang ke sini.
Persephone menjawab, jadi kamu pikir sama sekali aku tak punya kedudukan setinggi itu, sampai-sampai kesulitan membawa anggota baru? Dokja menjawab, bukan itu maksudku, aku bercanda, tolong jangan usili aku. Persephone bilang, anggap saja aku sedang berinvestasi padamu dari awal, karena aku tak tahu kau akan menjadi rasi yang semenjanjikan apa nantinya. Itu pun adalah sesuatu yang akan kamu rasakan suatu hari nanti. Dokja sejenak berpikir, kenapa ratu ini memperlakukanku begitu baik? Yang dia minta sebagai ganti membawa Skybreaking ke Tartarus Underworld adalah partisipasiku dalam Gourmet Association, dan pada akhirnya pertemuan ini juga bermanfaat bagiku. Pada dasarnya dia membuat panggung debut yang pantas untuk diriku yang menjadi rasi. Persephone bertanya, apa grade statusmu sekarang? Pasti bukan Fable grade, bukan? Dokja dalam hatinya heran. Apa rasi lainnya tidak diberitahu kalau aku ini Fable grade? Dokja berkata, di Constellation Banquet berikutnya, kau akan bisa melihatku di lantai 2. Persephone sontak heran. Kalau begitu akan ada banyak rasi yang iri padamu. Beberapa rasi mungkin akan membujukmu untuk memihak mereka. Dokja menjawab, aku sudah memperkirakannya. Persephone berkata, tetapi sebagian rasi akan acuh tak acuh padamu. Hingga sekarang kami mungkin tidak menyadari kalau skenario Semenanjung Korea punya pengaruh besar. Tapi jangan lupa, di sini Gourmet Association. Aku tak akan bertindak sebagai pengasuhmu seperti waktu di Constellation Banquet. Kali ini aku ingin kamu berdiri dengan kekuatanmu sendiri. Persephone meninggalkan Dokja. Terlihat banyak rasi sedang berkumpul menyaksikan skenario dari berbagai negara. Beberapa rasi tertuju pada Dokja. Beberapa rasi menunjukkan rasa penasaran terhadap Anda. Dokja kemudian mendengar sebuah pertengkaran kecil. Fable generasi pertama yang terbaik itu jelas Dragon Eating Hammer. Dokja mengenalnya, itu rasi dari Nebula Asgard, terus Day Thunder. Seseorang di depannya menjawab, yang terbaik itu jelas Children of the Morning Star, ratingnya juga paling tinggi. Dokja juga mengenalnya, wanita itu kemungkinan rasi Nebula Guardian Tree, Morning Star gadis. Kurasa mereka sedang memperdebatkan Fable mana yang terbaik, jadi mereka memang cekcok setiap harinya, seperti yang kubaca di Way of Survival. Di sini, berbagai rasi berperingkat tinggi yang sulit dilihat di Semenanjung Korea dengan santainya berkeliaran. Bahkan Persephone yang kuat pun cuma rasi biasa di acara ini. Rasi di Melek Judge of Fire menyemangati Anda. Dokja berpikir, beruntungnya channel masih bisa berfungsi di sini. Aku tak boleh berkecil hati di tempat semacam ini. Dokja mulai menyapa rasi lainnya, permisi, tapi ia langsung diacuhkan. Dokja lalu teringat saat ia masih jadi pekerja, di mana saat itu jarang ada orang yang mau mengobrol dengannya. Rasi di Melek Judge of Fire menatap Anda dengan penyesalan. Dokja dalam hatinya bilang, tidak, aku tidak boleh menyerah begitu saja. Aku harus pikirkan cara untuk mendapatkan perhatian. Sebaiknya aku coba pergi ke belakang. Dokja lalu melihat skenario di Semenanjung Korea dengan Han Soyoung dan Sang Ah. Han Soyoung bilang, aku yakin Kim Dokja sekarang dia sedang merasa sangat senang. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.